Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sugiono selaku Kepala SD Negeri Bidara Payung Wetan 3. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Bidara Payung Wetan 3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Sutrisno SPDSD SD Negeri Bidara Payung Wetan 3 CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenankan saya pemandu acara akan memandu acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan acara kita dapat lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu kegiatan inti. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita simak pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Sutrisno SPDSD. Keberadaannya dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri Bidara Wetan 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bidara Payung Wetan 3 yang saya hormati dan saya banggakan sekaligus menjadi teladan bagi saya sendiri. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan aksi nyata penyebaran atau menyebarkan
menyaksikan syafaatnya. Langsung saja terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, saya yakin Bapak Ibu ini sudah mungkin cukup lelah untuk mendidik anak-anak di pagi hari hingga siang hari ini kita masih bisa berkumpul. Nah, dalam hal ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudi sekiranya ikut bersama kami untuk melaksanakan kegiatan bersama. Semoga kegiatan baik ini senantiasa kita lanjutkan, senantiasa kita lakukan bersama agar ada dampak yang baik. Nah, selanjutnya langsung saja terkait dengan aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Semangat pagi! Ya, ternyata luar biasa sekali, masih punya semangat yang menggelora. Nah ya, masih punya semangat yang luar biasa. Nah, hal ini yang tentunya nanti berdampak kepada peserta didik. Nah, gurunya saja sudah semangat. Harapannya nanti juga peserta didik semangat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah, memperkenalkan diri, saya Sutrisno, SPDSD, selaku guru SD Negeri Widara Pembinaan 03, yang mana saya ada panggilan dari hati sendiri sudah mengikutinya atau dengan mendaftar yang akhirnya ditetapkan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Hal ini tentunya menjadi pemecut atau pemicu semangat saya untuk selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang tentunya senior-senior saya dan kebanggaan saya. Dari hal ini kami mencoba untuk selalu belajar dari hal yang mungkin tidak bisa atau yang tidak biasa. Jadi saya lakukan dengan hal-hal yang mungkin menjadi hal yang nantinya menjadi kebiasaan atau pembiasaan. Pembiasaan yang tadinya negatif menjadi pembiasaan yang positif. Kemudian kita lanjut. Nah, saya dalam kegiatan calon guru penggerak ini, pendamping saya adalah beliau Ali Musyam selaku fasilitator dan Ibu Tia Siwi Novitalia selaku pengajar praktik. Beliau selalu mendampingi dengan tulus hati, dengan semangat juangnya, semangat membimbing kami untuk melakukan kebaikan. Sebelum kegiatan ini atau sebelum saya menjadi calon guru penggerak, saya tentunya masih awam terkait dengan apa sih namanya pendidikan, terkait dengan apa sih pendidikan, dari siapa sih pendidikan. Saya kemudian mengikuti yang tentunya dari hal ini saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Definisi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena karakteristik setiap anak itu tentunya berbeda. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak itu berada. Setiap anak membawa sifat atau karakter masing-masing. Pendidik harus dapat membimbing agar tercipta sifat dan karakter baik dalam diri anak tersebut. Kodrat zaman berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidik harus memposisikan anak sesuai zamannya. Bekali anak dengan kecakapan abad 21 agar mereka dapat hidup berkarya dan menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Dan dari hal ini tentunya kita belajar dari anak itu sendiri, maunya seperti apa, mau bagaimana.
bukan hanya kehendak dari gurunya atau kehendak dari kita untuk melakukan, tapi kehendak dari peserta itu mau seperti apa dan mau bagaimana. Kita lanjut. Terkait dengan hal ini, ada yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana ada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Tulodo, Ing Matyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi satu itu Ing Ngarso Tulodo, dua Ing Matyo Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Nah, dari hal ini pula ini sangat luar biasa sekali kalau kita jabarkan satu persatu dan kita lakukan setiap hari dengan sukacita, dengan senang hati, dengan bahagia, dengan gembira. Kemudian nilai dan peran guru bagi guru penggerak itu seperti apa? Bagaimana? Nah, nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima efektif. Kemudian peran guru penggerak, pertama menjadi pemimpin belajar, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari hal ini saya belajar agar saya itu paling tidak menjadi penyemangat bagi teman-teman semua, penyemangat bagi guru-guru yang belum tergerak untuk bergerak dan segera langsung mengikuti pergerakan, ya, lantas terus bergerak. Harapannya demikian, Bapak Ibu. Kemudian dari nilai guru penggerak yang pertama saya jabarkan terkait dengan berpihak pada murid. Guru tentunya harus mengutamakan perkembangan peserta didik, menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik yang membangun sendiri pengetahuannya. Jadi peserta didik ini membangun sendiri, bukan dari penjejalan dari bukunya harus seperti ini. Paling tidak peserta didik itu belajar dengan sendirinya dengan panduan guru. Yang kedua, mandiri. Guru mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan, mau melakukan refleksi, introspeksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jadi hal ini juga sangat penting. Ketika pembelajaran selalu diulang seperti ini, kemudian secara bervariatif atau bervariasi dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Bukan hanya mompang itu saja, paling tidak itu ada sebuah perkembangan setiap waktunya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Guru harus membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Ini kolaboratif ini saya yakin ketika semuanya berjalan dengan baik, kolaborasi dengan baik, dengan sempurna, saya yakin sekolah mempunyai kemajuan yang signifikan. Sekolah pasti akan mempunyai perkembangan yang signifikan. Sekolah mempunyai kedudukan yang mungkin lebih dihargai dari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Guru harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Ini penting sekali ketika kita belajar atau memberikan pembelajaran. Kalau tidak peserta didik itu sudah senang. Kalau peserta didik sudah senang, di kelas pun tidak ada yang mungkin ramai atau peserta didik itu suka dengan permainan-permainan sendiri. Nah, hal ini yang selalu kita lakukan agar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan senang, dengan bahagia. Kemudian yang kelima, reflektif. Guru selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Jujur mengakui kekurangan yang dimiliki. Jadi setiap kegiatan pembelajaran
dilakukan reflektif agar ada sebuah peningkatan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik juga mengikuti dan ada peningkatan pula. Ini yang diharapkan. Kemudian peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin yang menitik beratkan pada komponen pembelajaran, itu kurikulum, asesmen, proses KBM, pengembangan guru, komunitas sekolah, dan lain-lain. Berikutnya, berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi pemimpin yang menitik beratkan pada komponen pembelajaran, kurikulum, asesmen, proses KBM, pengembangan guru, komunitas sekolah, dan lain-lain. Kemudian berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak mendorong kolaborasi, ini yang ketiga, mendorong kolaborasi, dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan. Mendorong kolaborasi itu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta luar sekolah, kemudian membangun dialog antar para pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Kemudian peran guru penggerak yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Hal ini tentunya kita perlu untuk belajar dari komunitas praktisi. Berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya seperti KKG, kemudian praktik baik, dan memiliki guru yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut. Nah, kegiatan ini menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat. Nah, terkait dengan apa yang kita belajar dari puisi karya Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dari puisi ini tentunya sangat menginspirasi, tentunya sangat luar biasa terkait dengan Indonesia. Ya. Saya sedikit membacakan puisi dari beliau, karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membaling di pantai Liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi
Aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bung Karno, Presiden pertama. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca atau mendengarkan puisi tersebut? Perasaannya bagaimana? Silakan berpendapat. Ibu yang baik hati, Bapak yang baik hati, silakan bisa berpendapat. Iya, silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Setelah mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Bapak Sutrisno, itu ada gambaran bahwa kita itu jangan melihat dari suku, agama, dan lain-lain, tapi kita bersatu padu dalam satu wadah, satu bingkai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ya, luar biasa ya. Memang kita adalah Indonesia yang mempunyai beragam yang luar biasa. Maka kita bangga menjadi orang Indonesia. Kita menjadi Indonesia. Kita belajar dari Indonesia. Kita belajar dari keberagaman. Selanjutnya, visi guru penggerak dalam paradigma inquiry apresiatif. Nah, di sini paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kedua, inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Yang ketiga, tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif, apa potensinya, apa yang ada di sekolah. Selanjutnya mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih positif. Kemudian terkait dengan visi guru penggerak ini, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan adanya visi dan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terjalin kerjasama dengan semua pihak sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dibutuhkan langkah konkret dengan menggunakan inquiry apresiatif melalui tahapan belajar. Apa sih itu belajar? Pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran dari mimpi. Kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, dari hal ini kita tentunya belajar bersama bahwa kita harus merencanakan dari visi kita, ya, atau visi kita mau bagaimana di sekolah, bagaimana di kelas, seperti itu. Tahapan baca yang pertama adalah tadi buat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan potensi. Kemudian ambil pelajaran itu menemukan kekuatan atau potensi lewat penyelidikan, mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang ada, menemukan inti positif dengan pertanyaan yang dibuat secara hati dan sifatnya itu positif. Kemudian tahapan baca berikutnya gali mimpi. Komunitas sekolah atau kepala sekolah, guru, murid akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal
yang diinginkan seperti apa. Kemudian jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau melakukan terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Yaitu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. Kemudian tahapan kerja berikutnya atur eksekusi. Membantu mentransformasi rencana menjadi nyata, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksana. Budaya positif. Ada pertanyaan pemantik terkait dengan budaya positif. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu, dari pemantik yang saya paparkan di sini mungkin ada pendapat, silakan bisa berpendapat Bapak Ibu. Ya silakan, mungkin ada Ibu Guru Wening atau mungkin ya Ibu Guru Wening dan nanti Ibu Mas. Ya. Terima kasih. Makanya saya akan menanggapi pertanyaan pemantik pertama, yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan menurut saya hukuman tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Karena apa? Kalau dalam waktu singkat dia pada memiliki hasil, namun bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa mendatang anak tersebut, murid tersebut. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali tepuk tangan untuk beliau. Kemudian ada Ibu Asih, silakan bisa berpendapat. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Bu Wening ya. Jadi hukuman itu akan melukai anak ya, melukai hati anak yang pastinya akan membekas sampai dia tua mungkin ya, sampai mati begitu. Kemudian kalau menurut saya hukuman itu juga sifatnya itu dari luar gitu ya. Jadi saya melakukan ini karena saya takut dihukum sama Pak Guru. Itu kan masih ada orang lain yang menjadi acuannya dia. Jadi menurut saya disiplin itu ketika anak sudah menyadari bahwa dia melakukan kedisiplinan karena dia tahu bahwa dia butuh disiplin itu untuk dirinya, bakal dirinya di masa depan, begitu Pak. Begitu dari saya. Si luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, jadi di sini terkait dengan budaya positif, nah hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa yang akan datang atau masa mendatang. Tadi beliau berpendapat sama dengan pendapat saya. Kemudian pemberian penghargaan kepada murid dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru itu melakukannya secara berlebihan, yang membuat murid merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Jadi seolah-olah yang merasa dia yang paling jago. Ini yang memang perlu kita sikapi bersama dalam suasana kita menjadi peserta didik. Ini sering kali terjadi dalam kegiatan atau dalam pendidikan kita ya, masih umum seperti itu. Jadi mari kita rubah pola ini bersama-sama menjadi hal yang lebih baik lagi. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut kembali terkait dengan budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan baca yang tadi di awal, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi pembiasaan mungkin dari pagi kita terbiasa dengan berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, saling memberikan sapa, senyum, salam, senyum, sapa, sopan santun gitu ya. Mungkin itu hal yang mungkin menjadi hal-hal yang positif. Nah ini budaya-budaya ini tentunya harus
kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Ini yang namanya disiplin positif. Kemudian berikutnya apa sih di dalamnya? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran bagi diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi beliau Bu Asi menyampaikan itu pembelajaran dari diri kita. Kita belajar dari diri kita. Oh ya, saya belum sopan, besok saya akan melakukan sopan. Oh, saya belum santun, besok akan saya lakukan yang sopan dan santun. Nah, hal ini tentunya adalah butuh kesadaran dari dalam diri peserta didik atau siswa itu sendiri. Begitu juga dengan kita. Oh ya, saya masih salah, saya ingin melakukan kebaikan. Nah, itu bukan dari paksaan, tapi muncul dari dalam diri kita. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah dan pengakuan diri dari orang lain, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Sorry, ini kelewat ya. Budaya positif ini saya lanjutkan terkait dengan disiplin positif. Ya, yang pertama tadi tentang kebajikan, jadi setiap hari yang dilakukan dengan kebajikan-kebajikan di sekolah. Kemudian berikutnya itu akan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu tindakan kontrol kita untuk melakukan sebuah tindakan. Oh iya, saya salah, ini salah, yang ini yang benar. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, kepujian atau hukuman. Ya, bukan hanya dari beberapa paksaan dari guru atau dari orang lain yang melakukan, tapi paling tidak itu adalah muncul dari dalam diri kita. Kemudian ada motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari tindakan kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari permasalahan yang muncul dan mungkin berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tindakan terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah dan pengakuan dari orang lain, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Kemudian ini adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Hal ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri peserta didik itu sendiri atau murid. Kemudian kita sering ya, mungkin di dunia pendidikan seringkali ya, tingkat pemahaman terkait dengan bagaimana kita melakukan dan bagaimana kita melakukan tanpa adanya sebuah paksaan, tapi harus muncul dari dalam diri kita. Nah, kemudian saya paparkan di sini, cobalah buka. Ada genggaman tangan itu yang tentunya isinya kita tidak tahu. Nah, di sini tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Kemudian tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A.
Rekan B itu boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan merayu agar A itu bersedia membuka kepala tangannya. Ya, jadi A ini tetap berusaha mempertahankan dan kemudian yang B ini berusaha untuk membuka. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa sesuatu yang dipaksakan kemungkinan besar akan sangat melukai. Nah, ya, sangat melukai. Kita belajar dari sisi itu, jadi kita harus bagaimana menjadi guru, kemudian bagaimana dengan peserta didik. Nah, tentunya kita harus melakukan dengan senang hati, ya. Meskipun terkadang saya yakin banyak peserta didik yang mungkin masih sering membuat sesuatu yang mungkin tidak mengenakan kita, tapi tentunya kita harus tetap berusaha. Nah, kemudian kita belajar tentang posisi kontrol guru menurut William Jackson, ya. Yang pertama, penghukum; kedua, pembuat rasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan kelima itu manajer. Baik, Bapak Ibu, karena mungkin suasana yang mungkin panas, ya, membuat Bapak Ibu ngantuk, berdiri sejenak Bapak Ibu, ya, kita lakukan pelemasan, ya, pelemasan mungkin tadi sudah ada, kita lakukan pelemasan dulu. Ya, tadi, ya, sudah sedikit saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu juga dengan kondisi yang lelah, letih, maka kita mencoba untuk melemaskan, coba olahraga. Ada namanya senam 2 gapat. Awas nanti gejol kursi atau meja. Senam 2 gapat, ya. 2 gapat, iya. Ya, senam 2 gapat itu kita mencoba menggerakkan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Gak usah kencang-kencang, gak apa-apa, yang penting dilepaskan, ya. Yang menjaga keseimbangan kita, yang melakukan gerakan itu, ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Sebelum nanti kita lakukan, saya coba dulu, ya. Yang pertama nanti ada 2 gapat, ya, ini juga 2 gapat, ini juga gejol 2 gapat, 2 gapat, 2 g, 2 g, 2 g, 2 g, 2, 2. Nah, seperti itu, ya. Yang paling senang itu yang tua-tua, gitu, ya. Semangat. Iya, karena kita merasa bahwa saya sendiri juga sudah tua. Siap? Ya, kita lakukan bersama senam 2 gapat. Persiapan. 1, 2, 3. 2 gapat, 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 2. Keren banget. Terima kasih akan duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih banyak, ya. Ya, harapannya jumlah, ya, nanti lupa. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan posisi kontrol guru seperti apa adanya. Oke. Bentar, ya, ini ada 5 posisi kontrol guru terkait dengan posisi kontrol kita selaku guru. Mohon maaf, ini ada sedikit yang di YouTube yang memang belum saya
sebentar ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagian dari Bapak Suci. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang jadi Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke, baik. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan ya contoh-contoh kasus yang mungkin sering terjadi di lingkungan kita. Saya yakin ini sering terjadi, ya, karena memang hal ini ya masuk sekali. Kemudian memang tentunya perlu untuk dilakukan sebuah perubahan. Nah, tadi dari kasus yang pertama tentang penghukum. Jadi seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku guru. Kemudian guru dengan sikap seperti ini cenderung itu percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara guru sendiri atau cara mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua, kasus yang tadi tentang membuat merasa bersalah, bahwa guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Pendekatan ini dapat menyebabkan murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi, jadi merasa lemah dirinya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Di sini guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada risiko siswa menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Kemudian yang keempat, pemantau. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Kemudian yang kelima adalah manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kemudian pendekatan ini itu mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ditanyakan posisi kontrol yang seperti apa ya? Nah, jadi posisi kontrol guru yang terbaik seperti apakah? Nah, tentunya adalah apa Bapak Ibu? Manajer. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dalam posisi tersebut guru mempersiapkan untuk menjaga perilakunya. Iya, baik. Jadi guru itu berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya ya mungkin dihadapi atau permasalahan sendiri.
Kemudian posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah ini jadi dari kelima itu adalah yang terbaik adalah posisi manajer. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu yang luar biasa. Kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas harus berpihak pada murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal dan kalimatnya positif yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya bagus. Ada 5, yang pertama survival, ya. Kemudian yang kedua cinta kasih atau belonging. Kemudian yang ketiga fun, kebebasan. Kebebasan itu berarti freedom, ya. Kemudian kesenangan atau fun. Kemudian kekuasaan atau power. Jadi setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu sendiri dengan ini, ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian penjabaran dari kebutuhan dasar manusia tadi tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau tadi apa? Tentang survival. Ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah atau tempat tinggal dan makanan. Ya, biasanya kita ya ada sandang, pangan, papan gitu ya. Ya dalam bahasa kita di daerah kita ya yang penting kecukupan sandang, pangan, papan, sandang, pangan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan dan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bisa juga bagi mereka itu sebagai teman sebaya. Kemudian teman sebaya itu sangat dipentingkan atau sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Kemudian mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru, dan juga hal yang menarik. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya tentang kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik bermain dan tertawa. Saya gambarkan di sini bermain dan tertawa. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka bermain permainan dan suka juga mengoleksi tentang barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka itu masih terlihat lucu. Nah ini jadi kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia tentang kekuasaan atau power. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian ada tadi tentang segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari hal ini restitusi itu bertujuan menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang bagaimana, kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kemudian melalui segitiga restitusi tadi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang saya paparkan, kita refleksi. Silakan nanti tuliskan perasaan Anda setelah mengikuti aksi nyata ini. Kemudian hal apa yang akan Anda perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini. Itu Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada sekian dari saya, banyak kekurangan dan banyak keliruan dari saya akan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.